Ya oke, kembali lagi di Podcraft, podcastnya Inakraf bersama saya Raden Saswadi, perwakilan dari tim Youth Planner dan juga tim digital Inakraf, dan sudah ada tamu spesial hari ini yang sangat spesial sekali, the one and only Mbak Citra Subiakto. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Halo Mas Aswa. Halo, ya gimana Mbak Citra? Keadaannya sehat? Sehat, cukup pegal karena dari hari pertama udah muter-muter di Inakraf Inakraf. ke semua hall. Ya. Perlu pijit, kayaknya perlu ada tahun depan mesti ada pijit Oh ya? ada, di sini ada Ada pijat. ya? Nanti saya kasih Oke. voucher ya. Oke, Baik, jadi buat siap. teman-teman tahu bahwa Mbak Citra ini kali ini sangat berbaik hati, bersedia menjadi dewan juri pada gelaran Inakraf on Oktober 2025 ini untuk awards seperti Youth Planners, Emerging Awards, Sustainable Awards dan lain-lain. Anyway, pemenang-pemenangnya sudah Best Boot. diumumkan tadi malam, iya, dan ada Best Boot juga. Gitu. Tapi di podcast kali ini akan lebih penting yaitu kita akan membahas salah satu program yang diinisiasi Mbak Citra sama teman-teman pengrajin, petani dan lain-lain di Indonesia yang namanya adalah kedaulatan sandang. Nah, nggak keberatan kan Mbak Citra untuk membahas ini? Ya, terdengarnya kayaknya berat ya. Iya. Kedaulatan sandang itu kayak ngomongin negara ya. Oke, baik. Boleh dijelasin nggak Mbak Citra? Kedaulatan sandang ini sebenarnya apa sih yang dimaksud? Oke, sebenarnya Mas Aswa yang bisa lebih jelas sih ngomongnya, karena dia lebih pintar ngomong daripada saya. Tapi intinya selama saya berkarya, saya beruntung sekali bertemu dengan orang-orang hebat dalam perjalanan sejauh membuat label Sejauh Mata Memandang. Kemudian saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang pintar dan mengajarkan saya banyak hal. Dan habis itu saya berpikir, masa saya ngekepin mereka aja gitu ya. Saya rasa semua orang tuh kayak perlu banyak sekali yang untuk ketemu mereka juga gitu. Nah, akhirnya pada tahun lalu saya bikin namanya Studio Sejauh. Kemudian di Studio Sejauh ini saya dibantu dengan banyak sekali orang-orang yang membuat saya jadi tahu lebih banyak tentang pentingnya kedaulatan sandang gitu. Jadi salah satunya ada Mas Asfa dari Craft Denim, kemudian juga ada Pak Fatah dari Shibiru, kemudian ada Pak Wibowo dari Rabersa, ada Ibu Kiki dari Sekar Kaung dan masih banyak lagi gitu. Dan di sini saya baru sebenarnya gini, selama kita berkarya itu kita setiap hari tuh seperti belajar sesuatu hal yang baru gitu, dan itu nggak pernah berhenti. Dan dengan belajar bukan berarti kita tambah pinter ya, tambah kompleks, tambah puyeng, tambah pusing, dan semakin sadar bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah sebenarnya happy problem karena ada solusinya, tapi diperlukan sebuah kolaborasi dari semua teman-teman yang ada supaya bisa mencapai yang namanya tadi kedaulatan sandang itu. Iya. Kedaulatan sandang itu sebenarnya pendeknya bisa disebut sebagai kemandirian sandang. Kan ada kedaulatan pangan, kedaulatan sandang. Nah, ini bahasa sederhananya mungkin kemandirian sandang. Untuk detailnya mungkin Mas Aso bisa bantu saya menjawab apa Oke, itu baik. kedaulatan sandang. Ya, jadi nih teman-teman, pertama kali saya dengar dari Mbak Citra dan timnya, Mas, kita ini harus memperjuangkan kedaulatan sandang. Waduh, berat banget nih karena saya kan hanya pengrajin di salah satu sudut di Kota Pekalongan ya. Namun ternyata Mbak Citra ini dan timnya baik banget. Kita dikenal-kenalin sama teman-teman yang lain dari petani kapas yang ada di Tuban, lalu yang ada di Lombok ya Mbak ya. Kemudian petani rami membuat serat rami dan serat katun jadi satu, kemudian penghasil warna alam. Jadi mungkin maksud dari teman-teman yang ada di Sejauh Mata Memandang dan Studio Sejauh itu adalah dari A sampai Z semuanya dibuat di Indonesia. Benar kayak gitu Mbak? Betul. Jadi sebenarnya dari hulu ke hilir ya gitu. Karena kadang-kadang nih kita sebagai label itu
nggak bisa tuh benar-benar dari hulu ke hilirnya tuh 100% Indonesia gitu. Karena kita pada dasarnya semua label atau desainer itu biasanya beli kain dan beli kain itu masih 90% mungkin import ya, gitu. Jadi kita beli kain dasar, kemudian kain dasarnya itu baru diproses baik itu batik atau sablon tangan dan sebagainya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bilang produk kita ini benar-benar 100% Indonesia loh gitu. Nah, artinya bagian yang beli kain itu kita ganti dengan cara bekerja sama dengan mitra-mitra artisan yang ada di seluruh pelosok Indonesia gitu, dari petaninya, kemudian pemanennya, pemintal benang, penenun, sampai akhirnya bisa ada di tangan customer gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya itu gimana caranya supaya bisa sehat semuanya gitu. Karena kalau hulunya sehat, udah pasti kita ini yang di hilir itu juga bisa semuanya jadi lebih baik gitu prosesnya gitu. Nah, makanya kita dibantu oleh teman-teman semua, diantaranya Mas Asfa ini, supaya semuanya bisa pelan-pelan ada produk yang buatan Indonesia 100%. 100% Indonesia. Nah, sebenarnya nggak sesederhana itu ya teman-teman. Jadi batik yang kita lihat di Inacraft ini kan banyak banget. Kemudian kain-kain yang seperti tenun dan lain-lain itu kebanyakan bahan bakunya adalah cotton atau kapas. Nah, Indonesia ini, negara tercinta kita ini mengimpor bahan baku kapas sebanyak 900.000 ton lebih per tahun sampai tahun 2025 ini. Dan ternyata kita punya perkebunan kapas yang ada di Tuban, ada di Flores, di Sumba, yang di Lombok gitu kan. Nah, ini untuk lebih diperhatikan lagi. Mungkin bukan kita orangnya yang akan menyebabkan kapas-kapas lokal ini digunakan di seluruh Indonesia, namun at least Mbak Citra dan teman-teman yang lain ini menginisiasi, bisa menjadi inspirasi gerakan bersama seluruh Indonesia. Dan tidak selalu menggunakan alat tradisional. Ini mix banget yang diminta Mbak Citra ini, gila. Mix sekali, ada harus pakai teknologi, ada yang harus pakai padat karya. Gila sekali. Dan saya dan teman-teman yang lain di daerah seperti Pak Fatah di Temanggung, lalu Pak Bowo di Wonosobo, Ibu Kiki di Jogja, dan Mas Lalu di Lombok, dan teman-teman yang lain itu ngerasa tergugah gitu. Kalau di Jawa ada pepatah ini, Mbak, ojo munggah macan turu, jangan membangunkan macan yang lagi tidur. Tapi dalam konteks yang positif ya, karena itu sebenarnya cita-cita kami dan Mbak Citra ini orang yang bisa connecting the dots. Jadi kayak kita ngerasa, wah ayo gitu, semangat banget. Terima kasih banget buat Mbak Citra atas hal itu, menyuntikkan kembali semangat kepada kita para pelaku UMKM yang ada di daerah ya. Kemudian mudah-mudahan kedaulatan sandang ini atau kemandirian sandang ini bisa semakin bergema, bisa semakin diikuti sama teman-teman yang lain. Kita bukan harus bersaing, tapi kita harus bersatu, harus berkolaborasi. Banyak sekali pihak yang harus bekerja sama nih di sini. Kemudian mungkin aku mau nambahin sebenarnya gini kan, apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya diperlukan kolaborasi yang banyak ya. Aku tuh sering tuh ditanya tuh misalnya kayak, kalau sejauh tuh misalnya saingannya siapa gitu. Kita tuh nggak ada saingan sebenarnya. Apalagi yang kita lakukan ini adalah sebuah proses yang sirkular, kemudian juga slow fashion gitu. Jadi justru kita harus sama-sama saling bekerja sama supaya lawan kita itu sebenarnya adalah produk-produk dari luar. Lawan kita sebenarnya adalah produk-produk fast fashion gitu. Itu justru yang harus kita sama-sama bergandengan tangan, gimana caranya supaya produk-produk kita yang bagus-bagus itu tidak kalah gitu ya, dalam segala hal, dalam
harga, dalam kualitas dan semuanya gitu. Jadi ini sejalan banget sebenarnya Mbak sama teman-teman di Inacraft. Kita tuh sangat sadar sekali bahwa kita di masa-masa sekarang ini sedang menghadapi gempuran barang-barang atau produk-produk kapitalis, produk impor gitu ya. Namun kita menggarisbawahi bahwa produk-produk tersebut tidak punya story, nggak punya cerita, nggak punya narasi, tidak punya akar kebudayaan yang kuat. Nah, kita harus bersatu juga nih di sini karena Indonesia ini punya sejarah yang sangat baik mengenai kebudayaan, terutama sandang, gitu kan. Di Flores dan Sumba yang lestari hingga sekarang, dan bisa dilihat di Inacraft ini banyak banget UMKM dari Flores, Sumba dan sekitarnya. Kemudian di batik-batik dari Pekalongan, dari Tuban dan lain-lain. Kemudian belum yang ulos gitu kan. Kita punya itu semua dan kita memang harus bersatu untuk melawan produk-produk impor yang kerannya sayang sekali sudah dibuka di awal tahun kemarin. Ada 30.000 kontainer lebih masuk ke Indonesia dan ya teman-teman tolong pakailah produk-produk lokal karya artisan dalam negeri. Setuju nggak, Mbak? Setuju sekali. Dan sebenarnya sedihnya juga ya banyak sekali label yang buatan Indonesia, label Indonesia, tapi sebenarnya mereka white label. Oke. White label itu artinya, misalnya kita bikin brand ya, namanya ABC gitu. Itu brand buatan Indonesia gitu. Tapi mereka produksinya tuh tidak di Indonesia gitu. Dan kadang-kadang mereka memang cuman ambil-ambil aja, kemudian oh ini yang lagi hit di seluruh dunia, terus mereka cuma pasang label aja di sini gitu. Itu juga aduh sedih banget gitu. Dan itu banyak sekali ya gitu. Dan masalahnya adalah sebenarnya aku juga nggak bisa menyalahkan teman-teman ya, karena memang harganya itu lebih miring. Dan di Indonesia itu kita masih banyak sekali masalah, dan masalah kita nomor satu adalah masalah perut. Masalah. Jadi kalau harus memilih mengkonsumsi produk yang buatan Indonesia, yang dibuat dengan tangan, yang dibuat dengan waktu yang panjang gitu, memang kadang-kadang berat gitu. Jadi tapi mungkin bisa diputer cara berpikirnya adalah kalau kita membeli produk-produk ini produk satu, kita sama-sama berbagi berbagi dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Artinya kalau kita beli dari mereka, artinya kita juga bisa membantu anaknya bisa sekolah, keluarganya bisa makan gitu. Betul. Terus kemudian apa lagi ya? Ya, saya juga pernah dengar tentang ini ya. Kayak kalau if you shop local, kamu bisa membantu untuk anak dari pemilik usaha itu sekolah, makan, les balet mungkin dan lain-lain. Tapi kalau kamu belanja brand-brand besar, brand-brand yang terkenal, kamu membantu CEO-nya memiliki villa yang mewah di negara mana, tambahan jet pribadi gitu kan. Jadi memang kita harus bisa mungkin seimbang aja ya gitu. Aku juga senang belanja gitu. Kadang-kadang teman-teman pasti kayak aku lagi stres nih, aku belanja langsung kayak hilang sementara stresnya gitu, langsung jadi seneng kan kalau kita belanja gitu. Tapi mungkin diseimbangin lah gitu. Pasti kan juga nggak bisa menutup, tapi aku pengen banget nih ini si penyanyi ini lagi pakai ini di luar gitu. Jadi tentunya kan kepingin tampil kekinian dan nggak terlihat sama temen-temennya, mungkin nggak dianggap lo kok nggak keren banget sih nggak punya ini gitu. Jadi sebenarnya yang penting kita adalah keseimbangan, kita harus balance atas apa yang kita konsumsi, karena apa yang kita konsumsi itu ada bola esnya. Apakah itu benda yang dikonsumsi hanya untuk waktu yang sangat singkat, akhirnya dibuangnya cepat. Biasanya kan kalau fast fashion gitu kan, karena dia produknya terbuat dari polyester, dari benda-benda yang nggak awet, cepat rusak, dan out of trendnya juga cepat. Jadi dia juga malu dong untuk pakai sering-sering. Nah itu kan jadi
menambah penumpukan sampah di laut, di sungai, di tempat pembuangan sampah kita gitu. Dan rata-rata itu benda-benda yang tidak bisa diproses daur ulang gitu. Jadi dia akan, kita mati dia akan terus ada gitu. Jadi diperlukan sedikit empati untuk kalau beli nggak apa-apa, tapi misalnya nih yang dibeli, aduh dia nih ada campurannya polyester, berusahalah untuk pakai selama-lamanya gitu. Jangan langsung sebulan 3 bulan udah nggak tren nih gitu. Jadi di balance lah gitu. Namanya juga kita senang, itu udah part of manusia gitu ya, senang konsumsi gitu. Nah, untuk program atau apa ya, dibilangnya program atau apa ya, Kedaulatan Sandang sendiri yang digagas Mbak Citra dan teman-teman ini dan timnya, tim dari Sejauh Mata Memandang. Jadi temennya ini salah satunya. Jadi tidak hanya kedaulatan sandang gitu, tapi benar-benar dipikirkan tentang reuse-nya atau recycle-nya. Jadi dari awal ini udah pakai kapas Indonesia, pengolahannya menjadi benang di Indonesia, lalu pewarnanya produksi Indonesia, lalu kainnya ditenun dan dirajut di Indonesia, dan setelah jadi dijual di Indonesia. Kemudian setelah selesai, misalkan udah nggak dipakai lagi, itu bisa banget dikembalikan ke tim dan di recycle. Dan itu menurut saya sih itu oke banget ya, kayak wow gitu, kayak ini yang namanya circular fashion ya Mbak ya. Iya. Dan kalau terbuang sebenarnya, kalau terbuang dia bisa terurai tersendirinya dengan, jadi baju-baju kita sebenarnya kalau tinggal dikubur aja di tanah dia akan terurai dengan sendirinya. Gitu. Jangan dong, sayang dong. Iya sayang. Kasih aku aja. Ya untuk di recycle lagi, bisa bermanfaat lagi kan. Nah kemudian ini nih ada satu lagi nih Mbak Citra, yang fenomena apa ya namanya ya, fenomena yang tidak bisa kita hindari, terutama saya sebagai orang Pekalongan ya. Di Pekalongan itu banyak sekali kain-kain yang dijual dengan harga murah, tapi motifnya keren-keren, dan itu diproduksi dengan handprint, bukan batik ya teman-teman ya, handprint. Jadi ada masyarakat, rombongan masyarakat yang memang mata pencahariannya adalah memproduksi kain printing. Gitu. Printing dalam artian sablon manual pakai tangan yang disablonkan tinta tekstil. Kemudian ada beberapa motif yang familiar sekali ketika saya ketemu Mbak Citra, pasti ingatnya, wah ini ada nih motif di gang situ, di toko yang pojok situ. Nah, apa ya pendapatnya Mbak Citra gimana nih tentang fenomena tersebut, karena itu nggak hanya terjadi di Pekalongan, ternyata di kota-kota lain pun, di provinsi lain juga banyak. Coba tanggapannya gimana tuh Mbak Citra? Aduh, harus jawab apa ya? Oke, tentunya waktu pertama kali cukup kaget gitu, tapi seiring berjalannya waktu itu menjadi sebuah apa ya, orang selalu bilang itu sebuah tanda bahwa apa yang kita buat itu baik dan benar, sehingga semua orang ingin memiliki atau membuat sebuah produk yang mirip juga gitu. Dan memang ternyata secara pasar motif-motif itu memang jadi yang dicari gitu. Sekarang ini kalau memang, jadi misalnya aku seperti kayak ke bandara di mana gitu ya, di daerah itu banyak banget kan, kayak ini terinspirasinya motif ini semanggi atau bambu atau flora atau sebagainya gitu. Tapi akhirnya saya sudah melihatnya sebagai sebagai senang, karena ternyata udah sampai kemana-mana, dan kemudian mungkin ini juga bisa membantu mereka mendapatkan rezeki yang lebih baik. Gitu. Lebih seperti itu sih, kan rezeki masing-masing ya, setiap orang berbeda gitu, dan berbeda jalannya. Jadi memang kuncinya adalah kita sebagai label yang ternyata memang menjadi sumber inspirasi dari banyak itu, untuk terus berkarya, untuk terus berkolaborasi supaya bisa
menghasilkan karya dan produk yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau yang terinspirasi itu adalah brand-brand yang sudah sukses dan Udah besar gitu ya. udah besar, mempunyai tim yang sangat banyak dan sudah hebat gitu, itu memang sedikit cukup Cukup why gitu ya. iya Kenapa? gitu. Jadi sepertinya nggak perlu sih karena kan mereka sudah maju, sudah sukses dan berhasil. Jadi nggak perlulah terinspirasi oleh Sejauh mata kami. memandang. Iya. Iya, ya, tapi ini masya Allah sekali nih saya dengarkan barusan. Jika itu memang berguna untuk mereka, bisa untuk menambah rezeki, Mbak Citra fine-fine aja kok. Jadi kalau saya pribadi nih Mbak, saya akan mengucapkan terima kasih saya yang kedua untuk Mbak Citra. Terima kasih Mbak Citra karena sudah menginspirasi banyak orang, generasi-generasi muda terutama ya. Kayak, wah ini kayak sejauh nih. Tapi berarti market menerima kan. Dan ada yang bisa mengembangkan tidak pakai motifnya sejauh tapi stylenya sejauh. Ini seperti fenomena di zaman dulu tuh kayak batik Iwan Tirtaan. Batik Iwan Tirtaan gitu kan. Sebenarnya Pak Iwan Tirta ngarang motif gitu kan, tapi tahu-tahu banyak sekali yang memproduksi. Berarti itu diterima oleh market. Sampai sekarang namanya motifnya aslinya mungkin salah satunya Wahyu Temurun, tapi orang bilang ini Pak batik Iwan Tirta gitu dan laku. Jadi selain menghasilkan pundi-pundi rezeki, Mbak Citra, Pak Iwan Tirta dan tokoh-tokoh seperti Pak Baron gitu kali ya, itu juga lagi nabung buat nanti di akhirat nih. Jadi ya kita doakan semoga beliau-beliau ini selalu sehat walafiat, banyak rezeki, banyak kebahagiaan ya. Jadi sangat-sangat menginspirasi dan tidak keberatan kalau memang yang melakukan itu UMKM dan memang butuh gitu ya Mbak ya. Judulnya gitu, bener nggak sih yang saya garis bawahi itu? Benar. Mungkin kan kadang-kadang kita mungkin kalau dalam berkarya kita melihat-lihat dulu. Habis itu nanti pelan-pelan akan dapat juga belajar bahwa oh ternyata tuh aku tuh cocoknya arahnya ke sini, lebih ke sini dan mungkin bisa explore lebih jauh dengan gayanya sendiri gitu. Iya, betul. Gitu. Iya. Karena betul, kan betul. sebenarnya art imitates art gitu. Hmm, Jadi hmm. sebenarnya nggak ada yang baru sama sekali di dunia ini. Saya juga terinspirasi dari alam, terinspirasi dari budaya Indonesia gitu. Iya. Terinspirasi dari bunga-bunga yang ada di flora dan fauna yang ada di Indonesia gitu. Bahkan saya juga terinspirasi dari salah satu motif flora tuh terinspirasi justru dari relief gambar flora di Candi Borobudur gitu. Jadi tapi gimana caranya kalau kita terinspirasi itu membuat dengan gaya kita sendiri gitu. Jadi terlihat sesuatu yang berbadu. Kan contohnya tadi si motif flora. Saya terinspirasi dari relief yang ada di Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur tuh keren sekali. Mereka bikin pada saat bangun mereka juga membuat gambar relief dari pohon-pohon dan tanaman dan fauna flora yang ada pada zaman itu gitu. Nah dari situ saya kayak gila ya, dan ini tuh di batu ya, dan mereka bisa bikinnya benar-benar bulat dan cantik seperti bunga, seperti buah gitu. Dan itu saya jadi inspirasi untuk bikin di kain gitu. Jadi kita membuat dalam dimensi yang berbeda, media yang berbeda, kemudian dengan layout yang berbeda, dengan cerita yang berbeda gitu. Tapi tetap inspirasinya dari situ gitu. Jadi art imitates art tuh sebenarnya udah bukan hal yang baru, tapi gimana caranya supaya lebih orisinal dengan label kita, dengan gaya kita dan market kita gitu sih. Iya. Itu yang menantang, challenging. Iya, challenging bahasanya ya. Jadi sama juga sebenarnya kayak apa ya? Sama di tahun-tahun 2006-an kali ya. Dulu ada semua seragam PNS pakai baju tenun SBY-an, Susilo Bambang Yudhoyono, gara-gara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu pakai
eh, baju tenunnya cuma ada di sini, yang lainnya polos gitu. Nah itu trademark ya. Salah satu mantan presiden kita juga kayaknya seniman juga ya. Jadi wajar kalau ditiru banyak orang dan it's fine asalkan punya ciri khas sendiri ya Mbak ya. Ada pesan yang disampaikan, jangan cuman ini sama kayak sejauh nih bikin aja persis gitu. Jangan. Nah, kemudian kami dari pihak Inakraf sangat-sangat berterima kasih karena Mbak Citra sudah bersedia berkeliling di Inakraf selama berhari-hari, kemudian menjadi juri, salah satu juri di program awarding, dan kita sampai di segmen akhir nih Mbak. Apa pendapat Mbak Citra dan mungkin masukannya untuk UMKM yang ada di Inakraf? Kemungkinan juga masukan untuk event Inakraf ini sendiri Mbak. Silakan Mbak Citra. Terima kasih Mas Alfa. Terima kasih kepada Inakraf sudah mengundang saya untuk turut serta di tahun ini. Jadi saya dari hari pertama sampai hari akhir ini akan kesini terus. Wow. Karena banyak sekali dan semuanya menarik. Dan diharapkan terus ke depannya ada tidak pernah berhenti karena memang dibutuhkan ya. Dan saya sebagai pelaku industri tekstil juga selalu ingin melihat ada apa lagi sih yang dibikin sama teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Mungkin bisa ada beberapa hal yang sekarang kan kita perlu sekali untuk menarik yang muda-muda ya. Gimana caranya menarik yang muda? Kalau udah ibu-ibu udah pasti datang sendiri, nggak usah disuruh juga. Otomatis tiap Inakraf akan datang. Tapi gimana challenge-nya adalah yang bikin yang muda itu juga merasa dekat gitu dengan untuk datang ke Inakraf gitu. Jadi mungkin diperlukan kolaborasi atau mungkin bentuk booth-nya juga dibuat lebih menarik. Kemudian secara anak muda itu kan sangat sosial media ya, sangat visual. Jadi mungkin secara sosial media dan visualnya juga lebih lebih aktif, lebih dekat dengan apa yang disukain oleh anak muda. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Citra. Lagi-lagi terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk hadir di podcast kali ini, podcastnya Inakraf. Saya Aswafu Adi dan Mbak Citra undur diri. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dah.